kenalin, nama aku Veronica Tayala Putri. Kalian bisa panggil aku Vero. Nah, aku dari Informatika 24, Institut Teknologi Kalimantan. Di sini aku bakal bikin video gimana cara menyelesaikan soal matematika berikut ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa ditonton sampai habis ya videonya. Oke teman-teman, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus membaca soal terlebih dahulu. Nah oke, kita mulai aja. Jadi diketahui grafik fungsi y sama dengan x kuadrat min 1 dan y sama dengan x plus 1 sebagai berikut. Nah yang ada pada gambar ini. Nah, titik A terletak pada garis Y sama dengan X plus 1 dan titik B terletak pada parabola Y sama dengan X kuadrat min 1. Kedua titik tersebut memiliki ordinat yang sama, yakni B. Nah, yang ditanya adalah panjang ruas garis AB adalah. Oke, kita udah baca soalnya nih. Kita udah tahu kalau titik A itu terletak pada garis Y sama dengan X plus 1 dan titik B itu terletak pada parabola, yaitu garis yang melengkung ini, sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, di sini juga diketahui bahwa kedua titik tersebut memiliki ordinat yang sama. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih ordinat itu apa. Nah, rata-rata dari kita itu kan lebih sering dengar ya kata koordinat. Nah, koordinat itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua nih teman-teman, yaitu apsis dan juga si ordinat itu tadi. Nah, kalau apsis itu adalah nilai X. Sedangkan untuk ordinat itu baru nilai Y. Nah, berarti jika diberitahu kedua titik yaitu si A dan si B itu memiliki ordinat yang sama, berarti nilai Y-nya itu sama. Nah, ini yang tingginya ini. Nah, karena sama nih. Kita tahu sama tuh karena yang mendatar ini. Ntar ya, aku coba warna merah. Ini ya. Nah, yang mendatar ini, makanya dibilang kalau kedua titik yaitu si A dan si B itu memiliki ordinat yang sama, yaitu B. Berarti bisa kita tuliskan bahwa si YA itu sama dengan si YB sama dengan B. Gimana maksudnya nih Kak? Maksudnya nilai Y di titik A itu sama dengan nilai Y di titik B. Dan untuk kedua titik tersebut kan memiliki ordinat yang sama ya, yakini si B itu sendiri. Gitu guys. Oke, kita bisa hapus dulu nih. Nah, kita hapus dulu. Oke, selain itu juga yang ditanya adalah ini aja deh. Panjang ruas garis A ke B. Berarti panjang ruas garis dari titik A ke titik B yang ini itu kira-kira berapa sih? Kayak gitu yang ditanya. Nah oke, kita mulai aja menyelesaikan soalnya. Langkah pertama, kita akan mencari koordinat titik A. Nah oke, nah jadi titik A itu terletak pada garis Y sama dengan X tambah 1. Tapi teman-teman jangan pada lupa nih yang tadi aku udah jelasin. Kalau titik A maupun titik B itu memiliki ordinat yang sama, yaitu nilai Y di titik A dan nilai Y di titik B itu sama, yakni si B. Maka nilai Y yang terletak di titik A ini kita ganti menjadi nilai B. Nah, sama dengan XA. Kenapa XA? Karena ini artinya adalah nilai X di titik A ditambah 1. Nah, supaya kita mengetahui kira-kira nilai X di titik A itu berapa, maka angka 1 ini kita pindah ke kiri nih teman-teman. Nah, kalau di sebelah kanan dia awalnya plus, maka kalau dia pindah ruas ke kiri, maka akan menjadi minus. Oleh karena itu, bisa kita tuliskan menjadi B kurang 1 sama dengan XA. Nah, kita udah dapat nih teman-teman. Nilai
X di titik A yaitu B-1. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke langkah kedua. Yaitu mencari koordinat titik B. Karena udah dapat koordinat titik A, kita sekarang lanjut mencari koordinat titik B. Oh ya, lupa nih teman-teman. Karena yang dicari itu adalah koordinat, maka karena udah diketahui XA-nya berapa, nilai X di titik A, kita bisa tuliskan koordinatnya. Koordinat yaitu A sama dengan kurung buka. Kalau kita tuliskan koordinat kan sama dengan X, Y ya. Kalau kita punya koordinat berarti X, Y. Berarti kita tulis nih X-nya berapa. X-nya yang ini, X-nya adalah yang ini, itu B-1. Dan kan kita udah tahu ya nilai Y-nya itu yang ini, YA sama dengan B. Berarti B. Ini untuk koordinat di titik A. Oke, kita bisa pakai warna hijau ini. Jadi kita udah dapat nilai dari nilai X di titik A-nya B-1, dan untuk koordinatnya sendiri yaitu koordinat di titik A yaitu B-1, B. B-1 sebagai X dan B sebagai Y. Oke, kita lanjut. Langkah kedua untuk mencari koordinat titik B. Sama seperti mencari koordinat titik A, kita harus tahu dulu titik B itu terletak pada mana. Nah, di sini kan di soal titik B terletak pada parabola Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, sama nih, karena ini kita ubah aja warnanya ke warna biru. Oke, jangan lupa nih teman-teman yang ini. Jadi nilai Y ini diubah ke B. B sama dengan X kuadrat min 1. Sama kayak tadi, kalau nilai 1 ini dipindah ke kiri, kita menyisakan nanti nilai X. Oh ya, maaf teman-teman, ini lupa. Ini harusnya XB. Nilai X di titik B. Nah, kalau 1 ini dipindah ke kiri, untuk menyisakan si nilai X di titik B itu berapa? 1 dipindah ke kiri, kalau dia awalnya min, kalau dipindah ke kiri jadi ya plus. B plus 1 sama dengan XB kuadrat. Nah, masalahnya kita kan butuhnya itu nilai X di titik B aja tanpa kuadrat. Nah, kalau dia di kanan itu kuadrat, maka kalau pindah ke kiri dia akan menjadi akar. Maka didapatkan akar B plus 1 sama dengan XB. Nah, jadi kita dapat nih teman-teman, untuk nilai X di titik B adalah akar B plus 1. Nah, untuk koordinatnya sendiri, koordinat di titik B itu sama dengan kurung buka. Nah, kita tahu kalau XB-nya itu adalah nilai X di titik B itu adalah B plus 1. Dan untuk nilai Y-nya sendiri sama kayak si A, karena dibilang kan kedua titik tersebut memiliki ordinat yang sama atau nilai Y yang sama, maka di koma B. Itu teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke langkah ketiga nih. Oh, sabar, kita biar gak lupa. Oke. Nah, lanjut ke langkah ketiga. Mencari panjang ruas garis AB. Nah, di sini kita mau mencari panjang ruas garis AB. Nah, untuk mencari panjang ruas garis AB ini gampang banget ya teman-teman. Kita tinggal kurangin si XB dikurang si XA. Jadi panjang ruas garis AB sama dengan XB kurang XA. Kenapa nih Kak enggak XA dikurang XB? Kita balik lagi, kita lihat gambarnya. Nah, kan kalau misalkan kita lihat di sini nggak mungkin ya XA dikurang B. Maka hasilnya pasti min. Oleh karena itu kita harus mengkurangkan dari XB ke dikurang XA. Oke. Kenapa bukan Y-nya nih Kak? Kenapa harus X-nya? Karena di sini kan yang mendatar ya, berarti
XB dikurang ke XA untuk mengetahui kira-kira panjang ini itu berapa. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kita udah tahu nih kalau XB itu adalah akar B plus 1. Sedangkan untuk nilai XA itu jangan lupa ya teman-teman yang ini, yaitu B min 1 dalam kurung nih teman-teman. Nah, akar B plus 1 min dikali plus jadi min B. Min dikali min jadi plus 1. Nah, jadi dapat diketahui bahwa panjang ruas garis AB yaitu, kita kasih hijau, si akar B plus 1 min B plus 1. Nah, jadi gitu ya teman-teman jawaban dari soal tersebut. Nah teman-teman, mudah banget kan cara mengerjakan soalnya? Jadi jangan bilang sekarang kalau matematika itu sulit lagi ya teman-teman. Jadi jangan lupa baca soalnya. Kita ketahui dulu apa yang diketahui di soal dan juga apa yang ditanya nih, biar kita enak juga cara menjawabnya. Nah, sekian penjelasan jawaban soal dari aku. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih yang udah menonton. Bye bye, see you.